Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Baik rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini insya Allah kita kembali dalam bahasan tema yang sangat penting, sangat mendasar dalam masalah akidah tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai ciptaannya. Khususnya pembahasan tentang Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Seingat saya beberapa minggu yang lalu, ini nomor 13 sudah kita bahas, tapi tidak mengapa kita bahas ulang sedikit. Bismillah. Qala ahlus sunnati wal jamaah. Telah berkata ahlus sunnah wal jamaah. Innallaha, sesungguhnya Allah. La yahullu fi syai'in. Tidak menyatu di dalam sesuatu. Wala yanhallu minhu syai'un. Dan tidak terpisah minhu darinya Allah. Syai'un, suatu apapun. Wala yahullu, dan tidak menyatu fihi pada Allah syai'un, oleh suatu apapun. Laisa kamislihi syai', tidak menyerupai akan Allah oleh suatu apapun. Pernyataan ulama ahli sunnah wal jamaah ini dapat ditemukan dalam banyak kitab. Di antaranya diungkapkan bahkan oleh para tokoh ahli tasawuf, di antaranya oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi dalam kitabnya yang sangat populer Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Juga dikutip oleh banyak para ulama lainnya dari para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ada beberapa poin yang ditegaskan dalam hal ini. Yang pertama, Allah tidak menyatu di dalam sesuatu. Allah tidak boleh dikatakan baginya di dalam atau di luar. Allah tidak disifati dengan menempel atau terpisah. Oleh karena di dalam atau di luar, menempel atau terpisah adalah sifat benda. Allah bukan benda dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Tidak boleh dikatakan bagi Allah menyatu dalam tubuh manusia atau bertempat dalam tubuh manusia. Tidak boleh dikatakan bagi Allah bertempat di langit. Tidak dikatakan baginya bersemayam di atas arsy. Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan langit dan arsy, maka Allah tidak bertempat pada ciptaannya tersebut, tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Wala yanhallu minhu syai'un, dan tidak terpisah darinya, dari Allah, oleh suatu apapun. Ungkapan ini untuk menegaskan bahwa Allah bukan benda. Allah bukan fisik yang tersusun dari bagian-bagian
yang tersusun dari susunan-susunan atau anggota-anggota badan. Allah Maha Suci dari demikian itu. Dan hal itu ditegaskan oleh Al-Quran dalam firman-Nya, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, tidak beranak dia Allah, wa lam yulad, dan tidak diperanakan. Itu artinya bahwa Allah bukan asal bagi sesuatu dan bukan berasal dari sesuatu. Itu artinya bahwa Allah bukan benda. Nah, diungkapkan dalam catatan ini, wala yanhallu minhu syai'un, tidak terpisah darinya suatu apapun. Artinya bahwa Allah bukan benda yang tersusun daripada bagian-bagian. Allah Maha Suci daripada anggota-anggota badan. Karena itu rusak keyakinan kaum musyabbihah, mujassimah yang menetapkan bahwa Allah memiliki anggota-anggota badan atau tersusun daripada susunan-susunan. Walaupun mereka mengatakan anggota badannya tidak seperti anggota badan manusia. Ungkapan semacam ini hati-hati mengecoh karena itu menipu dan menyesatkan. Tidak ada faedahnya mengatakan badannya tidak seperti badan manusia atau anggota badannya tidak seperti anggota badan manusia. Karena menetapkan anggota badan bagi Allah, maka itu berarti menetapkan Allah sebagai benda. Na'udzubillah. Wala yahullu fihi syai'un, dan tidak menyatu pada Allah oleh suatu apapun. Nah, ini harus difahami dengan baik dan benar. Oleh karena ada sebagian keyakinan rusak mengatakan bahwa Allah menyatu dengan alam ini atau mengatakan bahwa alam ini adalah bagian daripada Allah atau zat Allah. Na'udzubillah. Itu adalah keyakinan rusak. Sebagian mereka mengatakan bahwa keyakinan demikian itu, yaitu kesatuan antara alam dengan Allah, kata mereka itu adalah keyakinan para ulama ahli tasawuf. Nah, ini perkataan tidak benar. Perkataan ini dusta belaka. Para ahli tasawuf adalah orang-orang yang membebaskan akidah, membebaskan Allah daripada akidah-akidah rusak semacam itu. Para ahli tasawuf sejati seperti Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, dan para ulama ahli tasawuf terkemuka lainnya menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Para ahli tasawuf sejati memerangi akidah hulul atau al-wahdatul mutlaqah. Hulul itu keyakinan rusak mengatakan bahwa Allah menyatu dengan tubuh manusia atau makhluk lainnya. Al-wahdatul mutlaqah juga merupakan keyakinan rusak mengatakan Allah menyatu dengan alam ini. Itu keyakinan yang jelas menyalahi akidah Islam. Bahkan para ulama kita mengatakan akidah hulul dan al-aqidah al-wahdah al-mutlaqah lebih buruk daripada keyakinan Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Karena dalam keyakinan hulul atau al-wahdah al-mutlaqah sama saja dengan menetapkan bahwa segala sesuatu adalah Allah. Mereka berkeyakinan Allah tersusun dalam bagian-bagian daripada bagian-bagian makhluknya ini. Na'udzubillah. Atau sebagian mereka mengatakan sifat-sifat Allah berada pada sifat-sifat makhluknya. Nah, bagian ini saya ingin ingatkan, ada sebagian
orang yang cukup viral di YouTube atau di beberapa media sosial lainnya, mengatakan bahwa sifat Allah menyatu dengan sifat manusia. Na'udzubillah. Bahkan sebagian mereka mengatakan sifat Allah ada pada diri Nabi Isa. Sehingga kata mereka tidak bisa disalahkan orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Karena mereka menyembah sifat Allah yang ada pada dirinya. Na'udzubillah. Ini adalah keyakinan kufur. Orang yang berkeyakinan semacam itu dihukumi kafir. Sifat Allah tidak terpisah-pisah dan sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Sifat-sifat Allah azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Tidak boleh dikatakan sifat Allah menyatu dengan manusia atau makhluk-makhluk lainnya, ciptaan-ciptaan lainnya. Nah, ini penting untuk diingat, ini perhatikan. Karena orang yang meyakini bahwa sifat Allah ada pada tubuh manusia atau pada makhluk lainnya, ini orang rusak akidahnya. Menjadikan sifat Allah terbagi-bagi, menjadikan sifat Allah berbaharu, tajaddud, ketika dia mengatakan menyatu dengan tubuh manusia, berarti sifat Allah berbaharu. Menjadikan dengan demikian dia juga menjadikan bahwa sifat Allah adalah sebagai sifat benda. Sifat Allah berbilang. Sifat Allah baharu, berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Na'udzubillah. Semua itu adalah keyakinan kufur. Sifat Allah tidak boleh diyakini terpisah-pisah. Sifat Allah, keyakinan yang benar, sifat Allah sebagaimana zat Allah tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Zat Allah artinya hakikat Allah. Zat Allah bukan maknanya tubuh atau fisik. Zat Allah artinya hakikat Allah. Sifat-sifat zat Allah bukan sifat-sifat benda. Sebagaimana zatnya, sifat-sifat Allah azaliyatun, abadiyatun. Tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Tidak berubah, tidak berkembang, tidak bertambah, tidak berbaharu. Nah, karena itu diungkapkan dalam pernyataan ulama ahli sunnah, wala yanhallu fi wala yahullu fihi syai'un, wala yahullu fihi syai'un, dan tidak menyatu pada Allah oleh suatu apapun. Di awal, innallaha la yahullu fi syai'in. Ini di awal tulisan. Innallaha la yahullu fi syai'in. Allah tidak menyatu dalam sesuatu. Juga tidak ada suatu apapun yang menyatu pada Allah. Masya Allah. Ini penting. Harus kita fahami dengan baik. Inilah tauhid. Allah Maha Suci dari sifat menempel atau terpisah. Maha Suci dari sifat menyatu, al-ijtima' atau al-iftiraq. Al-ijtima' dan al-iftiraq ini adalah sifat benda. Allah Maha Suci daripada sifat demikian itu. Laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai akan Allah oleh suatu apapun. Ini adalah ayat Al-Qur'an disebut dengan ayat muhkamat, dan ini adalah ayat yang sangat tegas dalam Al-Qur'an menetapkan bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Mutlak. Tidak menyerupai dalam hal apapun dari satu segi maupun semua segi. Baik pada zatnya maupun pada sifat-sifatnya ataupun pada perbuatannya.
Saya ulang kembali. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Sifat sama' Allah misalkan. Maknanya sama' Allah bukan dengan telinga. Bukan dengan anggota badan atau alat-alat lainnya. Sifat basar Allah bukan dengan mata. Bukan dengan anggota badan atau alat-alat lainnya. Demikian pula sifat-sifat lainnya. Allah Maha Suci daripada sifat-sifat benda. Seperti itu tadi, al-ittisal wal-infisal, menempel atau terpisah. Di dalam atau di luar. Maha Suci dari tempat dan arah. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Tidak boleh ditetapkan bagi Allah gerak dan diam. Karena gerak dan diam adalah sifat benda. Termasuk tempat dan arah adalah sifat benda. Karena itu tidak boleh dikatakan bagi Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan tempat dan arah. Maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sebelum terciptanya tempat dan arah, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Maka demikian pula setelah terciptanya tempat dan arah, Allah tetap pada sifatnya semula, ada tanpa tempat dan tanpa arah. 14. Qala al-Imam al-Junaid al-Baghdadi Sayyidut Ta'ifatis Sufiyyati fi asrih. Berkata al-Imam al-Junaid al-Baghdadi, pemimpin kelompok ahli tasawuf di masanya. Saya kira mungkin rekan-rekan seringkali mendengar nama beliau. Ulama terkemuka yang merupakan pucuk pimpinan para ahli tasawuf. Di mana para ulama ahli tasawuf muara ke atasnya adalah lewat dari beliau. Yang tentu ke atasnya puncaknya adalah berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran tasawuf yang dimaksud. Kemudian turun kepada banyak para sahabat, di antaranya kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, dan kemudian turun-temurun ke bawah. Dan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi adalah seorang ahli tasawuf yang telah membukukan dan memformulasi ajaran-ajaran tasawuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian turun-temurun ke bawahnya, dan kemudian banyak karya-karya para ulama di bidang tasawuf setelahnya. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifatis Sufiyyah, berkata, "Lau kuntu hakiman laqata'tu ra'sa kulli man yaqul la mawjuda illa Allah." Lau kuntu hakiman, jika aku seorang hakim, laqata'tu, benar-benar aku penggal, ra'sa kulli man yaqul, kepala setiap orang yang berkata la mawjuda illallah. Tidak ada yang mawjud, tidak ada yang ada kecuali Allah. Ini adalah perkataan rusak. Mengatakan la mawjuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Karena perkataan demikian ini sama saja menetapkan tidak ada hakikat makhluk. Ketika dikatakan tidak ada yang mewujud kecuali Allah, maka berarti segala makhluk ini, alam ini dengan segala isinya adalah Allah. Karena dikatakan dalam kalimat ini tidak ada yang ada kecuali Allah. Padahal al-mawjud itu, sesuatu yang ada itu, ada yang qadim, yang tiada bermula, dan ada yang hadis,
baharu. Yang qadim dalam hal ini tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang baharu adalah segala sesuatu selain Allah, yaitu alam. Alam adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Alam ini wujudnya adalah wujud hadis, adanya baharu, adanya karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mawujud itu ada dua, yaitu mawujud qadim dan mawujud hadis. Nah, sementara kalimat ini mengatakan la mawjuda illallah, tidak ada yang mawujud kecuali Allah. Itu artinya berarti bahwa segala yang mawujud adalah Allah. Nah, maka ini adalah kalimat yang rusak. Keyakinan atau kalimat ini memberikan isyarat atau memberikan makna terhadap keyakinan yang disebut dengan al-wahdatul mutlaqah. Itu keyakinan kesatuan antara Allah dengan alam atau dengan ciptaannya ini. Na'udzubillah. Atau disebut pula dengan wahdatul wujud, kesatuan wujud antara Allah dengan ciptaannya. Na'udzubillah. Imam Al-Junaid berkata, jika aku seorang hakim, maka siapapun orang yang berkeyakinan wahdatul wujud, berkeyakinan kesatuan wujud antara Allah dengan alam ini, maka akan aku penggal leher orang-orang tersebut. Mengapa? Karena keyakinan demikian itu keyakinan kufur. Dan orang yang berkeyakinan demikian dihukumi murtad, telah keluar dari Islam, bukan orang muslim. Orang berkeyakinan demikian itu sama saja tidak membedakan antara khaliq minal makhluk. Tidak membedakan antara pencipta dari yang diciptakan. Mana pencipta, mana yang diciptakan. Orang semacam itu sama saja mengatakan bahwa setiap bagian daripada alam ini, setiap komponen daripada alam ini adalah sebagai Allah. Na'udzubillah. Maka demikian itu adalah keyakinan rusak. Dan makna la ilaha illallah bukan artinya la mawjuda illallah. Nah, ini rekan-rekan harap diperhatikan dengan baik. Makna la ilaha illallah bukan la mawjuda illallah. Tetapi la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Nah, jangan dalam kalimat tauhid ini terkait maknanya la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Bihaqqinnya jangan tertinggal. Bukan la ma'buda illallah, tetapi la ma'buda bihaqqin illallah. Bihaqqinya jangan tertinggal. Makna ilah dalam bahasa Arab itu artinya al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan hak. Sehingga lafaz ilah ini tidak boleh disandarkan kepada siapapun atau disematkan kepada siapapun. Karena lafaz ilah ini milik Allah. Allah yang disebut dengan ilah. Tidak boleh disematkan kepada selain Allah. Kecuali dengan diidhafahkan, artinya disandarkan. Ilahuhum. Nah begitu. Boleh. Tetapi kalau secara mutlak dikatakan ilah, maka yang dimaksud hanya Allah. Nah, kalimat la ilaha, la di sini disebut dengan huruf nafi. Untuk meniadakan. La ilaha untuk meniadakan secara mutlak bahwa tidak ada siapapun yang disembah dengan hak. Kemudian illallah adalah isbat. Menetapkan bahwa yang disembah dengan hak tersebut hanyalah Allah. Nah, sehingga kalimat tauhid ini terkandung dalam dua bagian tersebut, yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. La ilaha itu adalah an-nafyu. An-nafyu untuk menafikan ketuhanan secara mutlak dari siapapun, dari apapun. Untuk menafikan al-ilahiyah.
dari siapapun, dari apapun. Lalu kemudian isbatnya illallah, menetapkan bahwa al-ilahiyah itu hanya bagi Allah. Nah, kembali lagi. Jadi kalimat la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Bukan la ma'budu illallah. Juga bukan la mawjuda illallah. Ingat-ingat ini. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dengan sangat tegas mengatakan, "Lau kuntu hakiman laqata'tu ra'sa kulli man yaqul la mawjuda illallah." Artinya beliau yang merupakan pemimpin para ahli tasawuf betul-betul memerangi akidah wahdatul wujud, memerangi akidah hulul. Tentu di zaman kita sekarang dua akidah ini juga ada menyebar di sebagian masyarakat kita walaupun tidak sangat menyebar, tetapi ini patut dan wajib diwaspadai karena ini adalah keyakinan kufur. Sebagaimana juga keyakinan kufur menetapkan bahwa Allah memiliki tempat, memiliki arah, mengatakan bahwa Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Sama-sama menetapkan tempat baginya. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Rekan-rekan sekalian, saya kira untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini. Walaupun ringkas mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah nanti minggu depan kita di nomor 15 ini. Dan selanjutnya masih ada banyak aqwalul ulama yang akan kita bahas dalam tema kajian kita ini, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian. Hadanallahu ajma'in. Sebelum saya pamit, saya ingin berjumpa dengan rekan-rekan ini yang di mana saja ini. Absen dulu, absen. Bandung hadir, alhamdulillah. Kaltara hadir, Rokan, ya, alhamdulillah. Bogor hadir. Berapa jumlah kita? 30 orang. Magelang hadir, ahlan wa sahlan. Duri, Bengkalis, Masya Allah. Aceh, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Mana lagi orang-orang Aceh ini? Riau, alhamdulillah, Riau hadir. Rokan, Bengkalis, Riau, semua itu. Paling banyak dari Riau ini. Mana ini Jawa, Jawa mana orang Jawa Barat, Jamaah Al-Madinah, Al-Madinah mana ini? Masya Allah. Alhamdulillah. Lampung hadir, Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Kalimantan, oh Tarakan, Ibu Nafisa, ahlan wa sahlan. Tangerang, mana ini Tangerang? Baik rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, ditetapkan iman dan Islam kita, beri taufik untuk melaksanakan kesalehan-kesalehan, ketaatan-ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi